Halo. Hai. Back to Wonder Muse by Muse Media bareng gue Jovita. Ada Jonathan Tamrin. Gue mencium bau-bau pantai, bau-bau air laut gitu nih di sini nih. Jelas banget ya baunya ya. Dari mana ya ini? Iya, ini saya baru pulang banget nih, Pak. Aduh, pantesan nih jadwal padet ya. Syuting dimundur-mundurin terus nih. Iya dong, gimana liburan sama laki nggak bisa ditolak, susah. Oh, ini partner. Partner. Oh, oke. Ini tapi resmi ya. Ini partner resmi, nggak pakai tanda kutip Jo. Oke. Lumayan kemarin ke Bali kita mantai, walaupun ada kerjanya dikit ya, cuma tetap aja liburan aja. Lumayan. Asik banget. Berapa hari sih lo? Kemarin tuh 4 hari. Oke. Oh, oke sih. Lumayan. 4 hari itu untuk ukuran domestik tuh standar lah ya, standar. Iya. Tapi ukuran sama suami kurang sih Jo. Oh, kalau coba. Biasanya kalau sama suami partner resmi. Ada yang nggak resmi, banyak ya yang nggak resmi. Berapa hari kira-kira pasnya? Wah, pasnya. Sebenarnya kalau gue kan salah satu love language gue, dia jadi dalam adalah quality time. Jadi sebenarnya selama apapun gue happy aja. Selama itu gue bareng orang yang gue pengen bareng. Nah ini ngomongin quality time, itu tuh maksudnya yang dari lo itu apakah yang penting bersama walaupun saling mengerjakan sesuatu atau nggak mengerjakan apa-apa tapi ya udah ngobrol, entah cuman cuddling atau apa, atau kayak gimana tuh, karena kan macam-macam ya kan. Cuddling nanti kita ke situ ya, tapi yang quality time mungkin ya, apapun sih asal gue bareng dia mau lagi kerja kayak gue lagi berenang. Yang penting lo di satu tempat yang sama, tidak berjauhan, saling ya bisa dilihat dengan mata gitu ya. Betul. Dan lagi di pantai kan lebih beda ya rasanya. Karena selama ini kan pandemi kita terbatas di ruangan sempit nih di apartemen, jadi ketika keluar tuh kayak pelong banget. Gimana Jo? Terakhir kapan berarti jalan-jalan sama partner? Mungkin kalau Jo partnernya apa nih? Tanda kutip atau resmi? Yaudah, mungkin kita cerita. Resmi. Oh resmi, oke boleh. Terakhir liburan ya, Februari. Wah, cukup lama juga ya. Sebelum pandemi ini bermulai di Indonesia rame, itu gue baru balik dari Jepang. Aduh, ini liburan pertama langsung ke Jepang atau udah keberapa kali? Waduh sering, gila Jonathan, enak banget ya. Biasanya orang-orang anak muda luar sana tuh susah banget loh untuk liburan sama pacar gitu ya. Mungkin ada tips-tipsnya Jo. Aduh, oke kita bahas topik kita episode ini. Oh iya. Apa ya Jo? Episodenya ya, namanya partner liburan. Nah ini gua dulu deh ya kalau gitu ya. Boleh. Gua tuh kayaknya, lebih seru kalau masih pacar, masih cem-ceman, masih selingkuhan. Gitu masih seru. Ya pacar orang. Salah. Nah mungkin cerita yang gua lu tuh lebih prefer liburan bareng pasangan atau enggak gitu? Ini lu nanya gue apa lu mau cerita? Ini pertanyaannya. Oh pertanyaan. Tapi gue nanya ke diri sendiri. Oke. Lu dulu dong. Sebenarnya gue tuh tipe orang yang suka menentukan sesuatu berdasarkan occasionnya apa. Jadi kayak kalau dibilang suka nggak traveling bareng sama pasangan, pacar, suka. Tapi occasionnya beda gitu. Jadi kayak lebih termanage dengan rapi. Gitu. Nggak bisa ngasal ya. Ya. Kalau ngasal mungkin nanti partnernya ngambek loh Pak, ya nggak sih? Gimana sih? Kamu tuh kan biasa ngurusin ginian, masa terus berantem terus putus, pernah? Enggak. Oh enggak. Enggak pernah. Alhamdulillah, oke. Gua kalau sudah putus, udah kan gitu. Susah, maksudnya nggak pernah yang kayak berantem. Ini berantem putus 2 jam lagi balikan gitu. Gue bukan tipe yang kayak gitu sih kebetulan. Okay. Masih ada sih di luar sana yang kayak gitu. Masih temen gue banyak kejadian. Jadi kayak dia lagi liburan. Nah ini lucu juga. Dia liburan ke Jepang. Oke. Izin orang tuanya pacaran. Wah segala macam. Ternyata ada satu kejadian yang bikin ceweknya sebel. Diputusin. Di situ lagi liburan. Tega tapi banget. Lo harus tahu satu hal. Liburannya dibayarin semua sama si cowok, tapi cowoknya diputusin tengah jalan. Ouch. Gila ya. Terus kok nggak tahu diri ya? Nah itu dia. Terus gimana? Terus cowoknya ini masih berbaik hati, kayak dia masih shopping, terus dia masih nawarin, aku mau belanja barang ini, kamu mau nggak barang ini, gitu. Tapi nggak balikan juga ternyata. Coba kenalin ke teman gue yang jomblo. Nah itu dia gue yang kayak, ini laki-laki yang dicari oleh
banyak wanita. Banyak wanita di luar sana. Iya kan, bener kan? Itu. Udah dibayarin, diputusin masih belanjain. Waduh, jarang banget tuh. Kan. Terus kayak dibilang, pokoknya aku mau pulang besok. Pokoknya akhirnya gue nggak tahu balikan atau enggak, tapi kayak pulangnya dipercepat. Tapi akhirnya orang tuanya si cewek marah gitu. Maksudnya yang cewek yang marah, orang tuanya cewek. Kamu yang bener aja dong. Maksudnya lagi liburan, terus udah liburannya istilahnya. Lebih tahu akhlak ya orang tuanya. Ya, maksudnya nanti pas pulang aja gitu loh putusinnya gitu. Wow, ada strategi untuk putus. Tapi menarik, tapi kalau lu berarti jalan-jalan tadi kan sama pasangan lebih termanage. Ya, lebih termanage. Kalau sendiri berarti lebih bebas gitu ya. Gua nggak jarang punya itinerary. Jarang punya. Jarang. Tapi ada nggak lu pas sendiri lu malah nyari partner liburan di tempat itu? Sering. Guide lokal. Oh, guide lokal. Laki dong ya? Enggak ya? Ya kan temen kan, nyari temen partner kan. liburan. Partner ya. Iya. Sering kayaknya kalau juga. Enggak sih. Kalau misalnya untuk nyari di tempat tujuan tuh bisa dibilang jarang banget ya. Karena tujuan-tujuan gue biasanya tempat-tempat tidak favorit. Maksudnya bukan tempat tidak favorit, tempat yang tidak ramai gitu. Ya. Maksudnya oke ke Bali. Bali dulu gue SD di Bali. Jadi kayak paling ketemunya teman-teman. Nah, gue tuh tipe orang yang susah untuk bicara pertama kali dengan cewek. Let's say Lava Vela, di samping gue ada cewek cantik. Ya misalnya kan Lava Vela, gue ketemu ada cewek samping gue cantik banget. Eksotis Spanyol lagi kan, gue udah tahu. Gue yang kayak wow, nih tipe-tipe eksotis gue banget. Tipe lu nih. Nah, untuk keluar kata hai dari mulut gue butuh setengah jam. Untuk memikirkan hai. Setengah jam dia udah di hai-hain sama 10 orang. Nah itu dia pas gue ketika gue harus ngomong hai. Udah hilang Jo. Itu dia. Jadi gue gak pernah. Aduh kurang cepet ya. Di tempat tujuan yang gue berliburan tuh gue gak pernah mencari partner liburan. Tapi membawa Jo. Oh ini dia, gue seneng nih. Membawa dari kota asal gitu ya. Membawa dari kota asal atau gue. Ini partner resmi atau enggak nih kalau boleh tahu? Kalau lama nih mikir. Kalau pas lagi berpasangan ya partner resmi. Kalau lagi punya, kalau lagi enggak biasa teman-teman kan ada yang suka lo kemana berangkat, gue mau ikut dong, gue belum pernah kesana. Ayo temen tapi liburan bareng sering terjadi teman-teman ya. Waduh, sering terus nginepnya bareng. Nah sering terjadi irit. Kamar hotelnya kalau 2 ya budget ya, gitu. Ngirit ya, ranjangnya twin. Nah gitu. Bener Yang penting, twin tapi kalau udah pagi kok nyatu ya. Sering terjadi. Aduh, ini mengorek-ngorek masa muda Jonathan dan mungkin Jovita dan mungkin teman-teman di luar sana juga ya nggak sih? Terus ada yang lagi ketawa-ketawa, aduh anjir gue banget tuh. Gue banget. Atau ranjang satu twinnya masih rapi. Sering terjadi juga. Tapi ini menarik soalnya mungkin cerita dari pengalaman gue sama teman-teman gue dulu. Ini dulu ya. Pas masih ya kuliah SMA gitu kan kayak. Justru kita tuh tujuannya nyari partner liburan tuh di sana, di lokasinya. Ini cewek-cewek nih? Iya karena jalannya sama cewek-cewek terus kayak oke guys, oke girls gitu kan kita cari lah ya cowok. Cari fling lah ya. Iya, summer fling kalau luar negeri. Terus kayak ya ujung-ujungnya ada sih yang dapet tapi ada juga yang kayak ya nggak ada gitu, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Nah. Tapi sejauh mana sih Jo? Teman-teman lo itu bisa dapet summer fling gitu, apa partner di tempat liburan gitu? Nah kalau memang diniatin niat dapet sih, karena nggak tahu ya kalau kita ke sana nih ke sana, apalagi tempat-tempat yang domisilinya tuh kayak pantai, pulau, itu kan somehow ya kayak udara endorfin tuh kayak menyebar gitu, kayak wah gitu loh, kayak ayo kita bersama gitu ya. Betul. Jadi kayak rasanya tuh lebih gampang gitu untuk kenalan, untuk kayak ayo kita making the first move tuh kayak gampang, apalagi kalau udah ketemu liquid enak gitu ya, tuh kayaknya lebih cair gitu ya nggak sih? Ya nggak Jo? Iya, tapi ya itu gue balik lagi, gue tuh susah untuk high pertama. Oh oke. Jadi mungkin gue high pertamanya bulan ini, high kedua gue traveling. Lama banget. Tapi kan akhirnya setuju gak sih kalau sebelum pacaran atau sebelum menjalani hubungan yang lebih serius dicicipinnya traveling dulu. Maksudnya dicicipin itu dalam artian lo tahu luar dalam orang itu. Dia luar dalam tanda kutip atau dalam biasa? luar dalam. Jadi luarnya sifatnya. Oke. Itu dalam dong. Luar tuh kan penampilan. Dalam tuh sifat, karakter gitu kan. Apa yang lain lagi? Karena tadi gue kepikiran dalam itu misalnya kalau di pantai dia berbikini gitu. cowok. Pasti gini, cowok kan gak mungkin, maksudnya di Jakarta
ya kan cowok visual. Iya. Ya. Gimana ya? Setuju kalau itu. Calon cewek gue atau gebetan gue nih kalau misalnya pakai bikini gimana ya? Gitu. Maksudnya bukan untuk tujuan porno ya. Oke. Tapi kan kayak pengen tahu. Kalau iya juga nggak apa-apa juga. Kan misalnya kayak kita cowok-cowok kan badannya bagus menurut kita. Waduh. menurut kita kan. Anda. Menurut kita tapi menurut orang kayak apaan nih orang buncit sok ganteng. Berarti gitu. boleh dong ya cewek-cewek tuh juga ke pantai ngajak cowoknya ke pantai untuk melihat badannya aslinya gimana? Iya, kalau belum pernah. Iya kan? Kalau belum pernah. Ya bener dong. Bener. Jadi iya sih ya liburan buat ngerti luar dalam. Tapi mungkin luar dalam gue kalau gue sendiri itu gue setuju banget. Dalam arti kalau gue dalamnya dalam beneran. Jadi kayak karakter dia tuh akan makin kelihatan. Itu ketika jalan-jalan kayak dia gampang marah atau dia orangnya lucu atau dia tuh kalau ada sesuatu yang nggak ada diharapin tuh dia responnya gimana. Jadi tau lah gitu loh kurang gimana, lebih. Keputusan cepat yang harus diambil gitu ya. Keputusan terus kayak ya gitu kalau lagi susah kan nggak di jalan-jalan nggak seneng doang ya. Ada kayak tiba-tiba apesnya gitu loh. Nah kalau jalan sama partner lo akan ketahuan tuh aslinya. Itu ya tadi obrolan di awal gue nyambung ke sini juga. Yang tadi gue bilang, makanya gue nanya sama lu tipe yang kalau misalnya dengan partner lo itu yang penting lu dalam satu lokasi yang sama walaupun kayak oke, lagi ada kerjaan, kita kerja dulu nih 3 jam. Bisa gak ada yang bete-betean atau salah satunya akan ada yang bete gitu loh. Karena gue ya pernah juga dulu banget. Berantem. Gue sambil kerja gitu, kerja nggak ya? Ya masalah kan lu liburan sama kerja kan beda tipis Jo. Mengerjakan tugas. Ya waktu itu memang tujuannya kita liburan yuk gitu. Oke, di depan ada kata-kata liburan. Terus dia? Gua ada sambil mungkin mengirim tugas, masih kuliah berarti kan. Mungkin buka laptop bentar, gua kerja ya paling lama 1 jam 2 jam, ngambek bete yang kayak gue kan di sini gitu maksudnya. Nggak tahu kalau gue tipe gue sangat istilahnya suka cewek yang punya waktu me time. Gitu. Gue suka. Sebentar nih gue counter ya. Gue sebagai mantan partner lo itu. Pak, Anda ngajak saya ke sini liburan, tapi nggak ngomong apa-apa tiba-tiba kerja. Mungkin karena itu lu nggak ngomong apa-apa. Kan ngomong dulu. Aku ada harus ngirim tugas nih gitu. Sebentar ya. Oh iya, tapi dia bete. Ya udah maafin aku ya sayang soalnya aku masih belum kan sudah kasih aku masih muda bintang 5 gitu. Yang ratusan juta ini untuk kamu nikmati. Ya, tapi kan makin masih muda tuh biasanya masih gampang marah, masih emosi. Karakter sih tapi ya beda-beda. Dan karakter juga bisa. Tapi itu jadi ketahuan kan tapi abis itu tetap pacaran nggak abis pulang liburan? Oke, enggak. Kan? Itu gunanya teman-teman, itu gunanya. Jadi kayak itu jadi salah satu hal yang kayak shit kalau kayak gini aja nggak bisa gimana kalau gue dengan kesibukan gue yang lebih tinggi gitu. Nah, betul. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu akhirnya mungkin belum jadi pertimbangan deh, ya, atau jadi red lah masuk. Jadi kayak gue tuh punya kategori red, yellow dan green. Oh, red flag. Wah. Jadi kayak yang di green yang gue suka dia suka, orange nih yang dia suka gue tidak suka, yang red nih dia tidak suka, dia suka gue tidak suka, kayak gitu. Keren. Oke, bisa ditiru. Lucu. Tapi putusinnya nggak pas liburan ya, jangan. Itu menurut gue anti banget sih, janganlah guys. Itu lagi seneng-seneng, putusnya nanti deh ditahan-tahan dikit kalau bisa, nanti pas udah balik. Ya nggak sih, kayak agak haram gitu loh liburan. Pulang dulu, cari dulu cadangan. Baru lu putusin. Gue suka nih kayak gini nih, cadangan, ya Allah. Ngomong-ngomong cadangan. Aduh. Gimana? Enggak kan tadi lu menyebut nih ya kan, partner untuk dibawa jalan-jalan tuh bisa nggak resmi, bisa aja cadangan. Nah, ada nggak sih kisah lo atau teman-teman lo nih membawa cadangannya ke mana lah gitu, terus ada yang lucu atau apa gitu Jo, berkesan gitu? Mungkin gue baca dari grup-grup WhatsApp teman-teman gue. Ini dia mencoba anonim tapi nggak apa-apa. Silakan lanjut Jo. Tapi nggak. Gue pernah nggak ya teman-teman gue? Jarang sih teman-teman gue kalau bawa orang-orang gitu. Tapi gue pernah ketemu. Jadi gue lagi diving trip waktu itu lama banget 2017 mungkin ke Wakatobi. Oh waduh, ada timestampnya nih. Oke. Wakatobi itu kan maksudnya diving banget. Atau lo couple sama menurut gue. Itu bukan wisata yang common buat banyak orang. Bener. Jadi gue ketemu 3 couples. Oke. Ya, di luar rombongan gue. Gue seru nih, gue suka nih. Oke, terus 3 couples dan gue yakin
teman-teman gue yakin 99,99% itu bukan pacarnya. Gue mikirnya tau gak apa lebih panjang lagi. Jangan-jangan tuker-tukeran tiap Nah, ini yang lucunya adalah gue yakin itu bukan pasangan. Kita tinggal satu resort yang sama. Karena resort yang mungkin yang paling proper lah di daerah. Tapi sekamar berdua kan? Gak sharing kan? Mereka berdua. Terus dan ya look like-nya, gaya penampilannya, cara, gue yakin mereka bukan pasangan. Mereka adalah one travel stand. Nah, mereka kalau menurut gue itu. Jadi hanya terjadi saat liburan ya. Iya, atau di balik foto wanita cantik berbikini di destinasi mahal, ada om-om yang foto. Ada om. Waduh. Atau ada koko yang foto. Ini menarik. Mungkin itu bisa satu episode sendiri sih kalau ada om dan. Ya, nanti kita bahas. Nah, tapi yang melucu adalah ketika di pesawat kan kita waktu itu naiknya Garuda, dua Explorer atau Bombardier lupa. Yang kecil ya. Tiba-tiba jadi kita pisah-pisah lah karena kita grup sekitar 10-12 orang. Tiba-tiba pas kita turun transit Wakatobi itu kayak transit Makassar ya. Iya. Terus tiba-tiba pas abis turun teman gue ngomong gini, ini suami istri dari Banda Aceh gitu. Dia ngomong gini, tadi ada razia di pesawat. Hah? Razia? Kok bisa? Kita bingung gitu kan sama razia. Maksudnya razia itu, ingat kan yang satu penginapan sama kita di yang 3 couple itu? Ya, ingat kenapa? Iya, tadi ceweknya dirazia-razia sama cowoknya di pesawat. Maksudnya dirazia gimana? Diperiksa-periksa. Siapa tahu ada yang hilang gitu. Di pesawat. Gue yang kayak langsung oke, fix bukan pacaran. Jadi, maksudnya razia tanda kutip. Iya. Gue udah percaya aja razia gitu. Makanya gue kayak razia, kita semua kaget gitu. Mohon maaf, emang kurang pas liburan itu kurang. Mungkin kan waktunya udah mau habis, nggak mau rugi cowoknya. Udah, gue udah bayarin masa udah kelar gitu ya. Tanggung nih, waktu gue tinggal 5 jam gitu. Gitulah. Oke. Tapi kalau lu bisa mengira itu tuh nggak pasangan tuh kenapa? Karena tadi perbedaan umur yang signifikan atau kayak gerak-geriknya tuh kelihatan apa gimana? Kalau umur kita nggak bisa ngomong lah ya kan. Memang ada yang suka lebih dengan muda, ada yang suka lebih tua. Tapi gestur tubuh bukan couples, tapi bukan pasangan resmi. Oh, ada bedanya ya Jo ya? Gue tuh bisa melihat kayak nih dia gimana karena lu keseringan bawa orang soalnya jadi bisa tahu ya couples beneran. Bukan pengalaman gue ya. Kalau iya juga nggak apa-apa. Nih, gue tuh bisa melihat istilahnya kayak ini dia jualan apa enggak. Jualan. Gue tuh punya firasat kayak gitu. Maksudnya antara ceweknya atau cowoknya jualan gitu. Ya, ini istilahnya kayak kalau bahasa kasarnya cabai bukan ya? Gitu Jo. Gue tuh bisa punya firasat itu. Dan ketika gue konfirmasi kayak ke teman-teman gue, mereka merasakan hal yang sama atau kayak iya ya, gue juga nggak nyangka. Maksudnya gue nggak ngeliatin lo, nggak perhatiin. Ternyata lo seperhatian itu ya. Gue bukan perhatian tapi ada bau-bau dan ada gerak-gerik yang gue tahu nih fix gitu Jo. Oke. Ini biar gue dan teman-teman cewek gue nggak dikira cabe. Mungkin lu bisa mendeskripsikan perbedaannya apa? Karena kalau dari kita ada juga nih. Coba dari gue cerita. Nggak bisa. Harus lihat auranya gitu. Jadi kayak gue ngomong sama orang pun kan kita tahu nih. Oh nih orang nih. Benar gitu ya, bukan jualan. Ya sebenarnya nggak bisa dibilang jualan juga sih, nanti takutnya ada yang gayanya memang begitu kayak semi bici gitu, tapi memang pembawaannya gitu aja. Iya kan, sih nggak bisa digeneralisir. Tapi kan ini adalah penilaian julid diri sendiri, nggak apa-apa dong. Ngomongnya dalam hati. Iya, kalau julid cewek nih ya, kalau yang kayak model kayak gitu tuh, ibaratnya kalau kita sebut rantangan ya. Waduh, apa kayak tuh? Kan? Gua baru dengar nih. Rantang dibawa dari kota untuk liburan, nah itu rantang. Rantang. Cewek-cewek rantang kalau cewek-cewek julid ngomong itu tuh pasti bentukannya sama. Oke. Ya itu rambutnya tempelan. Ada tempelan ya yang salon ya. Iya. Oke. Udah itu aja sih. Sama ya kalau yang lain ya udahlah ya enggak usah. Oke, gue setuju. Gue tambahin tempelan, pakai kaos putih ketat, pakai celana jeans panjang sama wedges tinggi. Itu. Ya wedges ya kan? Itu ya banget. Gue sampai buang wedges gue di rumah karena gue takut gue. Ya wedges boleh lah dipakai tapi jangan pas liburan terus kayak dia sendiri itu ketahuan banget kalau dia sendirian. Atau kayak kalau di pesawat tuh dia berdua
Tapi pas turun tuh pisah-pisah. Nah itu gerak-gerik yang jualan banget. Ini kita jadi ngomongin jualan ya, tadi ngomongin partner loh. Ya ini kan partnernya orang-orang. Partnernya orang-orang. Karena kan ada partner yang ketemu, ada partner yang dibawa, ada partner yang disewa. Jam-jaman loh banyak. Gitu maksudnya. Iya. Menarik sih. Menarik. Tapi itu tadi kalau. Tapi lu pernah Jo ya bawa cadangan. Bawa cadangan. Bisa dibilang pernah lah bawa cadangan. Okay. Dibawa atau membawa ya sama lah ya. Dibawa gitu. Pernah. Tapi memang adrenalinnya tuh beda sih Jo. Jadi kan lu somehow tetap takut orang ketahuan gitu. Walaupun waktu itu mungkin nggak ada resminya ya, tapi kayak kita nggak mau hubungan ini kayak ditawain sama orang gitu loh. Karena gebetan lu lebih dari satu lah. Nah, bisa kayak gitu, kayak banyak gitu. Jadi kayak. Tapi gimana tips-tips untuk supaya teman liburan lo ini istilahnya tidak diketahui kalayak ramai? Yang pasti posan IG lo sendiri. Oh iya, itu story lo sendiri. Tapi kayaknya minta foto siapa nih gitu. Ini kok pantulan kacanya orang lain. Nah, untung nggak pakai kacamata. Oh, kalau kita pakai kacamata mantul kan, nah itu yang bahaya. Iya. Cowok baju putih nih gitu. Bener-bener, ya bener sih, itu semua udah menjawab lo tadi tips-tipsnya ya. Waduh, kok kayak gue yang ini. Karena lo pasti pengalamannya lebih banyak aja gitu. Tapi ya kayak difotoin itu udah pasti dia nggak pernah ada di post, terus kayak lebih low key lah. Oke. Malah low key, jadi nggak tahu nginepnya di mana gitu-gitu zaman itu ya. Tapi kalau gue tuh bukan masalah, nah mungkin gue tuh tipe orang yang jarang banget ngepost. Orang tuh cukup aneh sama gue, misalnya beberapa. Padahal lu avid traveler gitu. Maksudnya kayak lu suka liburan, kenapa giliran? Nah yang dipermasalahkan adalah misalnya gini kayak, kenapa liburan sama gue, lu nggak post, lu nggak suka. Lu takut ketahuan siapa? Ya, baper. Gitu nah, bukan. Jadi kayak cadangannya baper ya? Bukan cadangan sih. Bukan. Ini yang resminya. Resmi. Oh, ya resminya. Oke. Terus gue yang kayak gua tuh ngepost tuh berdasarkan ketika kayak aduh gue pengen ngepost gitu. Ketika itu waktu itu saat itu juga gue harus ngepost. Oke. Kalau lewat setengah jam udah malas lagi gue. Oh, momennya hilang tuh ibaratnya. Jadi kayak gue mau ngepost gue ngetik terus tiba-tiba gue balas WhatsApp lupa udah nggak jadi ngepost gue. Terus minggu depan gue baru inget lah foto yang ini kok gue belum post gitu. Aduh, laki-laki. Belum cocok jadi influencer ya gue. Enggak, lu berarti masih one track mind aja kayak ya udah liburan aja gitu. Gue nikmatin momennya. Nah, benar. Tapi itu malah yang paling enak Jo, apalagi dengan partner liburan yang tepat menurut gue. Karena makin kesini juga gue dengan partner liburan siapapun itu gitu ya. Better handphone tuh nantilah. Emang banyak partner liburan ya? Oh, partner liburan sekarang kan satu yang maksudnya pasangan ya. Aja, gitu. Kan tuh masa lalu. Kalau bisa dinikmati dulu gitu loh, Pak. Aduh, ini ngelitik-ngelitik lucu nih emang Pak Jo nih. Kalau gua lebih mensiasatinya adalah memilih tempat liburan. Oh, oke. Gimana tuh? Jadi bukan masalah nggak ngepostnya, nginepnya, enggak, tempatnya yang nggak biasa orang kunjungin. Sama partner ini? Sama partner ini, ya. Jadi lu pengennya spesial ya, lu orangnya? Bukan spesial, biasanya. Apa? Nah, kita ngomongin yang resmi atau yang tidak resmi gitu kan? Ya terserah Jo, maunya yang mana? Mungkin dulu kalau pengalaman teman-teman gue, biasanya mereka milih kayak gini, bawa rantangannya, misalnya kayak, oh kalau ke Bali pasti banyak teman atau bisa kelihatan orang banyak liburan ke Bali. Benar. Kalau bawa ke Lombok banyak juga nih kayaknya Lombok. Gue bawanya yang nggak biasa aja lah. Kayak tadi koko itu, Wakatobi. Nah kan jarang, maksudnya jarang banget ke. Jo besok Wakatobi yuk, jarang dong. Jarang. Weekend Bali, oke gitu sering, kan. Nah, ketahuan tante-tante dan sepupu-sepupunya ke Bali juga. Nah, jadi dia milih tempat misalnya Ora Beach. Nah gitu. Jadi dia staycation. Resortnya boleh lah yang 10 juta semalam gak apa-apa gitu ya. Karena mereka butuh quality time. Kalau itu mah privacy juga ya kayaknya ya. Gak quality time doang. Pintarnya gini, dia nyari quality time dan nyari tempat yang tidak ada sinyal. Itu bener, biar gak dicariin. Iya, jadi nanti pas ketika sudah pulang ada sinyal, udah pisah. Bener. Tidak ada tanda-tanda. Bener. Tapi sudah di sini. Tapi ini menarik nih. Selain tempatnya kan tempatnya jadi aneh-aneh ya. Berarti somehow ada tendensi kalau lu sama partner yang gak resmi. Bukan gua, temen gue. Oke. Lu atau temen-temen lu partner gak resmi. Jadinya budgetnya jadi gak bisa diteken ya, hemat ya. Harus yang agak mahal tiketnya pasti kan lebih tuh. Atau pinter-pinter. Gimana tuh?
Waduh, gimana? Temen gue waktu itu cerita gimana ya? Ntar gue inget-inget dulu. Soalnya kan ya nggak tahu nih kan kalau dulu pacaran kan budgetnya masih sedikit dong ya, masih kayak sharing gitu. Nggak tahu dulu ya, gue sih sharing. Tapi ada yang dibayarin full sama lakinya ada gitu. Gue sharing. Iya kan, sharing kan kita sebisa mungkin menekan cost dengan ya udah nginepnya yang satu kamar gitu kan. Pasti terus dong, pasti. Iya pokoknya yang kalau bisa nggak pakai breakfast, tapi makan di luar aja lah, Ya, yuk ngeteng gitu. Tapi kalau pasangannya nggak resmi kan jadi kayak wah susah nih kemana-mana, takut aja gitu. Justru kalau pasangan gak resmi harus nggak pakai breakfast. Breakfast in bed. Bukan. 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 Apa gimana? Karena di tempat breakfast rame. Bisa ketemu banyak orang. Iya, jadi gojek gitu. Iya, breakfast in bed benar kan? Iya, atau di luar. Oke. Atau nggak breakfast sama sekali, breakfast yang lain. Karena sudah supper in bed, Jo. Aduh, nih teman-teman yang udah sakau liburan dan pengen liburan sama partnernya makin pengen Jo dengar cerita-cerita kayak ataupun gitu. Yang banyak juga kan tipe-tipe gini. Ada juga orang yang main sosmed, Jo. Kayak macam Tinder gitu. Oh, justru nyari kan, mereka nyari partner lah. Jadi kayak ada. Nah, ini adalah waktu yang ketika mendengar ini mereka juga kayak aduh, gue sudah match dengan A, B, C. Gimana ya ketemuannya karena pandemi kan. Iya, benar. Kalau waktu dulu pasti gue yakin udah mereka ke Bandung. Liburan bareng lah, ya, pokoknya staycation lah ya. Staycation. Kata-kata staycation ini tuh sekarang konotasinya macam-macam ya. Tapi gak apa-apa, seru. Saya staycation di rumah aja. Tapi ada loh beberapa waktu lalu, temen gue ya. Jadi kita liburan ya gak jauh-jauh lah ke Bali. Dan memang niat dia nyari dengan aplikasi itu. Kalau dulu kan ya udah lalu ke bar, ke klub mana bisa ketemu. Kalau sekarang kan dibantu aplikasi kayak lu bisa milih lah dan lu bisa meet up di situ juga kan. Nah, tapi dia curhat. Jadi di Bali itu kan biasanya oke kan ya, secara turisnya banyak ya dari berbagai negara, berbagai kota. Dia curhat katanya, aduh parah banget ini kemarin gue buka si Tinder gitu kan. Kering banget stoknya. Kayak biasanya mah ganteng-ganteng ya, badannya keren-keren, sekarang ya gitu. Karena turisnya berkurang kan. Jadi kayak ya males lah gue meet up tuh males. Jadi gue merasakan temen gue gitu ternyata makin susah mencari jodoh di tempat liburan karena lagi pandemi. Oke. Gitu. Karena gue tuh bisa dibilang mungkin kalau ngelihat kayak tertarik dengan lawan jenis di tempat liburan tuh paling cuma yang kayak wah cakep tuh gitu. Cuma gitu bisa doang, ngebatin aja ya. Kayak cakep. Tapi orang nggak bisa dengan kebatinan, Jo, harus ngomong. Nggak. Nah itu dia. Gue tuh untuk step awal memang pasti pemalu, Jo. Tapi jangan udah kenal gitu loh. Ini jadi yang resminya agak ini ya, lebih dominan nih kayaknya nih. Yang kenalan duluan yang resminya. Enggak. Tetap gue. Pokoknya setelah ini kalau ada keributan apapun di rumah tangga kita akan share ke teman-teman semua ya. Tolong jangan dengerin podcast ini, tolong. Saya masih mau tetap lanjut sampai episode selanjutnya. Aduh, Oke, kamu gak boleh lagi katanya. Tapi Jo, ini kan tadi ngomongin partner. Lu lebih secara pribadi nih, lu lebih seneng jalan sama partner itu dalam bentuk apapun atau lu lebih suka yang sendiri sih? Gue harus jawab gue suka liburan dengan partner resmi gue. Ini tuntutan rumah tangga. Jujur dong, harus jujur dong. Ya enggak? Di studio nih mengharapkan kejujuran dari Jonathan. Jujur. Jujur. Karena kan ya interestnya beda. Jadi sejauh ini sih liburannya kok gak canggung ya? Ada satu tempat, kita pernah pergi berapa kali ya. Pokoknya beberapa tempat yang gue udah pernah, tapi ada beberapa tempat yang justru gue belum pernah, dia juga belum pernah. Jadi kayak experience baru aja buat berdua. Dan biasanya kalau liburan itu kan gue sudah disusun rapi dalam artian bekerja gitu ya. Bekerja ke suatu tempat, jadi gue udah tahu ABC-nya sekarang harus ngerjain sendiri. Mau kemana ya? Waktunya gimana ya? Nginepnya di mana? Jadi dan gue kayak berdua sendiri. Gitu kerja sama gitu ya. Di sini aja. Jadi kalau tempat yang gue udah tahu
biasanya gini, kalau tempat yang gue udah lebih tahu, gue akan yang kasih di sini aja dekat stasiun ini ada ini, di sini aja di dekat sini ada sini, nanti kita bisa kesini belinya gini. Tapi kalau misalnya gue yang benar-benar nggak tahu dan yang pengen perginya lebih dia, gue terima beres ya. Gitu. Lu kompromi ya? Lu kerja sama nih. Gue ikut, nih. Tapi gue terima beres. Gitu. Jadi misalnya kayak bisa lu dengan jiwa organizer lu tuh bisa. Justru gue suka kayak gitu karena udah capek ngurusin orang. Joni suka didominasi. Oke, siap. Oh iya, gue suka yang kalau misalnya pasangan gue yang lebih di atas, maksudnya lebih di atas. Maksudnya kok lebih di atas? Lebih mengatur mungkin ya. Kenapa lebih di atas ya? Tadi ngomongin dominan gitu loh maksudnya. Kenapa di atas ya? Gak apa-apa di atas dan mengatur. Oke, siap. Iya. Maksudnya dia lebih dominan dalam misalnya ngatur mau kemana, mau makan apa. Itu gue ikut gak apa-apa. Lu karena udah keseringan ngatur orang, lu pengennya yang kalau liburan sama partner diatur. Ya. Kurang lebih sama. Tapi gue keseringan yang mengatur karena laki gue juga sama mirip kayak lu. Nah, apa memang dia terima beres. Cowok-cowok tuh emang apa begitu ya? Berarti cowok-cowok semua males dong? Enggak. Kita gak males. Kita kasih emansipasi wanita supaya dia bisa memilih lebih banyak. Gitu. Ngelesnya banyak emang laki-laki itu. Tapi iya. Gue juga berarti gue sama kayak lu. Gue suka jalan-jalan sama partner. Karena menurut gue jalan sendiri tuh seru. Cuma kalau udah berdua tuh ada yang dibagi gitu. Jadi susah seneng tuh dibagi, kayak ngelihat yang goblok gitu kayak ketawa bareng. Terus kalau apes tuh apes bareng, kagak sendirian. Kalau sendirian tuh gue bisa nangis bombay ya. Tapi kalau berdua bisa kayak ada yang at least ada yang nempuk ya. Gitu loh. Ada yang cuddling gitu. Lebih asik lah. Walaupun liburan sama teman-teman kalau cowok ya, yang nggak tahu kalau cewek gimana. Kalau cowok liburan sama teman-teman cowok tuh seru juga. Cuman kan serunya dalam artian lebih nggak tahu mau ngapain, kesini yuk, ayo gitu. Lebih serampangan ya. Jadi kayak serampangannya mau tidur, ya udahlah tidur. Mau minum, mau makan, nggak yang kalau misalnya tiba-tiba kayak, ya udah jalan-jalan, udah ambil kaos pakai, tinggal pergi gitu. Kalau cewek, catokan aku belum, baru dipanasin. Aduh, mata aku baru jadi sebelah nih eyelinernya, tunggu ya. Itulah. Kayaknya paling lama catokan sih Jo. Oh iya. Iya nggak sih? Kayaknya, rambutnya agak panjang ya. Paling lama gue nunggu catokan. Jadi kayak bentar nyatok dulu. Ayo udah ini bentar 10 menit lagi selesai catokan. Oh iya. Itu alasannya gue udah ngeriting rambut biar gue keluar dari kamar mandi kering dikit dah selesai. Bisa jalan langsung. Iya, makanya laki gue nggak banyak komplain sih. Paling komplain karena ya biasa karena gue kan harus mengumpulkan konten ya. Nah lama saya lo di situ ya. Insta habi gitu kan. Saya mendidik dia udah pacaran lama buat pose dong di sana gitu. Foto sebelah sini gitu udah biasa dia gitu. Berantemnya udah lewat, sekarang udah kayak udah dia terima aja. Iya gue fotoin. Gitu. Gue justru jarang minta foto. Karena kadang-kadang kalau gue pengen dong fotoin di sini sendiri gitu. Ya tapi juga nggak pernah gue upload. Itu gue juga kayak gue tuh buat apa ya gue foto-foto banyak-banyak itu mungkin kalau ada satu orang yang bisa memanage sosial media gue kasih nih foto, mungkin banyak followers gue. Bisa 10.000 mungkin ya. Iya. Itu cita-cita gue Jo. Apa? Followers 10.000. Lah, bukan. Biar bisa swipe up aja. Nah, teman-teman mungkin yang dengerin Wonder Muse nih nggak tahu preferensinya sama partner, entah partner cadangan atau resmi, bebas gitu ya. Tapi emang kalau menurut Jo ini kita agree kalau travel dengan partner itu lebih menyenangkan lah. Ya, walaupun banyak keselnya tadi kayak nunggu catokan, ya udahlah memang gitu. Perempuan ribet ya emang begitu gitu ya. Jadi nikmatin aja. Jadi kenapa? Kasih list. Kayak tempat liburan mana yang kira-kira buat sama pasangan tuh oke. Oh, bisa. Karena kalian agree kan dengan traveling bareng partner atau pacaran atau pasangan. Oke. Nah, mungkin kira-kira tempat mana sih yang cocok nih untuk akhir tahun atau mungkin awal tahun depan yang bisa tahun depan aja. Pacar. Oh ya. Apapun deh jangan akhir tahun depan kan. Ya, episode 3 udah ada. Ya. Jadi gini, buat yang suka traveling bareng partner, mau resmi ataupun gak resmi, banyak ya Jo tempat-tempatnya. Banyak sih. Jakarta tuh paling sering Pulau Seribu lah ya. Iya. Kalau orang-orang ya kayaknya gue lihat banyak yang di itu loh ada satu eco resort yang menarik tuh bisa buat bareng partner menurut gue. Ya walaupun agak mahal ya. Tapi kan justru kan partnernya tadi bisa yang cadangan kan? Betul. Tapi ada masalah satu. Apa? Tidak ada pintu. Loh kan ada yang fetishnya eksibisionis. Enggak, gue suka kayak gitu. Gue ngerti orang-orang pun pasti pengen experience baru. Bener. Gue sampai
bosen loh dengan walls. Dengan jaring, ya kan maksudnya apa sih namanya? Kelambu gitu kelambu. ya. Dengan kelambu nutupin tempat tidur, hanya satu masalahnya. Ketika WhatsApp masuk, lampu nyala, ada yang lagi di atas, nah bahaya kan? Bener gak? Oh gitu ya? Centing gitu. Terus tiba-tiba kayak orang lagi ngeliat, nah itu ngapain ya tetangga sebelah gitu. Iya makanya nyari jangan yang weekend dong, weekdays kalau bisa. Jadi bilang aja aku WFH ya, padahal work from situ sama cem-ceman. Gue suka banget tuh. Apa? Travelingnya weekdays. Nah, kan? Menghindari ketemu orang. Nah itu ya teman-teman. Pokoknya weekdays kalau bisa. Kalau bawa cem-ceman. Oke. Cem-ceman nih tadi rantangan gitu ya. Apapun lah terserah lah bahasanya. Apa ya? Kalau paling dekat, zaman dulu tuh zaman kuliah ada satu pantai di daerah Jawa Barat. Apa tuh? Aduh lupa. Cimaja. Ya mungkin ya kali ya. Cimaja. Yang bisa buat surfing juga. Jadi kalau yang couplesnya adventurous bisa juga tuh di sana nginep. Ada penginapan ada yang dari yang bagus sampai yang budget juga bisa. Terus ya itu sambil belajar misalnya siang-siang belajar surfing, malam belajar yang lain gitu. Ya kan? Seru kan? Bahasa Sunda maksudnya. Belajar bahasa Sunda, belajar nyanyi bareng gitu. Intens. Paduan suara. Paduan suara bisa. Pokoknya kalau satu tips dari lo sebelum kita menyudahi episode ini, tips dari gue ketika lo traveling bersama partner lo, tanda kutip, adalah jangan nginap di tempat yang biasa lo nginap dengan partner resmi lo. Bener dong. Belajar dari pengalaman Jonathan. Temen gue ini kejadian nyata. Belajar dari pengalaman temennya Jonathan. Oke. Karena ini kejadian nyata. Iya. Bener. Sering terjadi. Beneran. Sering terjadi karena pegawai hotelnya pun hafal loh. Mas, tapi nggak bisa ngomong tapi udah kelepasan gitu kayak. Bukan gitu. Bukan gitu. Ketika lu susah dihubungin, lu bilang lu nginep di mana? Hotel A langganan gitu kan. Lu susah dihubungin, dia nelpon ke hotel. Waduh. Bapak A, bener nggak ada check-in di situ? Iya, sudah sama Ibu B gitu kan. Dipikirnya pasangan resmi kan. Waduh, itu sebuah tips yang sangat penting guys. Tapi kelar. Teman-teman itu dicatat ya, bener-bener jangan nginep di tempat biasa ya. Suka hotel A ya jangan di A dong gitu kan. Ada pilihan yang lain. Cobain promo-promo hotel yang lain gitu ya. Tips dari lo. Kalau tips dari gue ya tadi selain weekdays ya kan untuk menghindari kerumunan dan keramaian yang tidak diinginkan, mungkin lokasinya. Maksudnya jangan yang biasa lu kunjungin juga sama yang resmi atau yang biasanya lu kunjungin gitu. Kayak misalnya lu lah misalnya sering ke Bandung, ya udah nggak usah ke Bandung. Karena bisa aja kan teman-teman lu yang di Bandung ngeliat lu lagi di mana, terus dia ngelapor entah ke siapa atau gimana lah dia ngegapin lu, kok lu nggak sama yang si A gitu. Kayak gitu. Jadi ya mungkin jangan Bandung, cari Lembang lu sama. Ya ini lokasi lah. Betul, lokasi benar ya, berarti sama-sama lokasi ya. Tapi satu-satunya cara supaya lu selamat ketika lu membawa partner lu adalah lu bawa satu temen lu yang bisa dijadikan tumbal. Bener.